Selamat datang di Ngebis Ngobrol Bisnis. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai cerita inspiratif, tips praktis, dan juga cerita unik dari perjalanan seorang pelaku bisnis. Nah, dengan saya Adelia Saputri bersama dengan teman saya juga. Saya Putri Aulia Rahmi. Saya Amelia Dewa Ananda. Saya Clarissa Putri. Nah, hari ini kita sedang bersama dengan owner Jumpa Rasa. Kakak boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Laisita Sundari. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kakak ini jurusan apa sih Kak di kuliahnya dulu Kak? Kalau untuk kuliah itu aku S1-nya dari administrasi bisnis dan lanjut di S2 itu di manajemen. Berarti kakak udah mendalami banget nih ilmu-ilmu bisnisnya sebelumnya ya Kak? Ya, bisa jadi ya. Oh iya juga sih. Terus kalau boleh tahu kakak ini sebenarnya orang mana nih? Asli Pekanbaru Kak? Ya. Oh, asli Aku Pekanbaru. asli Pekanbaru, lahir di Pekanbaru. Oh, orang asli Pekanbaru. Kalau boleh dijelaskan Kak, Jumpa Rasa ini di mana sih Kak, spesifikasinya nih Kak, biar teman-teman yang mana tahu dekat di sini kan bisa ke sini juga tuh Kak. Untuk alamatnya itu Jumpa Rasa ini di Jalan Singgalang nomor 6 di Rintis, Pekanbaru. Oke, jangan lupa kesini ya teman-teman. Oke, terus kakak ini memang fokusnya di bisnis ini atau ada kerja lain nggak sih Kak? Untuk sebelumnya itu aku itu karyawan di suatu perusahaan lokal Pekanbaru. Untuk berbisnis seperti ini sih sebenarnya jadi sampingan karena sebelumnya itu ada bisnis F&B sebelum Jumpa Rasa ini. Berarti kakak masih kerja juga sekarang nih Kak? Kalau untuk sekarang udah nggak kerja lagi. Oh gitu, lebih leluasa nggak sih Kak? Gitu, oke juga Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk membuat Jumpa Rasa nih pakai modal dari kakak sendiri harus nabung-nabung atau bagaimana ya Kak? Tipsnya gitu. Kalau untuk modal itu yang pasti kita ada investor sih. Gitu. Ya, yang pasti kita ada investor dan beberapa owner lah di sini gitu. Oh gitu. Berarti bagus juga nih ya Kak. Kayak kami gini lah ya Kak. Kalau mau dari usaha kecil-kecilan gitu kan. Kadang kami nih ya Kak. Kalau kakak tuh dari mana sih Kak jiwa-jiwa kakak tuh kayak memulai bisnis nih? Ada rasa takut nggak sih Kak memulai bisnis nih? Kalau dari aku pribadi sih memang takut ya karena memang basicnya aku karyawan. Oh iya. Ya pasti orang yang low risk gitu. Tapi kita nggak akan tahu kan kalau kita nggak coba Iya, gitu. betul sih. Ternyata ya jadilah Jumpa Rasa ini. Iya, alhamdulillah ya Kak. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih Kak bukanya? Kalau untuk Jumpa Rasa ini baru masih baru. 1 bulan karena sebelumnya itu kan es coklat bara yang kita rebrand menjadi Jumpa Rasa. Sebelumnya ini Kak, ini Jumpa Rasa ini sebenarnya sebuah kafe atau resto nih? Untuk Jumpa Rasa ini komposisinya itu sebenarnya restoran di mana kita juga menyediakan makanan, minuman, dan space yang cukup besar. Tren sekarang itu zamannya kopi tiam ya, gitu. Orang juga bisa bilang kopi tiam, yang itu berujung ke restoran balik lagi. Gitu. Bukanya dari jam berapa berarti nih Kak? Untuk waktu bukanya itu kita buka setiap hari di jam 7 pagi sampai 10 malam. Oh, berarti ada menu-menu sarapannya juga deh ya Kak? Oh gitu, oke. Kenapa kakak memutuskan untuk membuka resto Jumpa Rasa nih Kak? Simpelnya sih karena memang melanjutkan yang sudah ada, tapi memang sebelumnya itu hanya di beverage saja, di es coklat bara. Euforianya juga ada. Ternyata ada ya trafficnya, jadi kenapa nggak untuk scale up bisnis gitu, kita bikin jadi bisnis model yang kompleks gitu. Betul juga sih Kak. Kak, tapi di sini kalau bisa kita lihat ya Kak, konsumennya kayaknya tadi banyak anak sekolah ya Kak di sini, atau beda-beda nih Kak waktunya, kayak ada anak sekolah tiba pulang sekolah ke sini atau ada orang-orang kantoran juga di sini nih Kak? Kalau untuk itu kan ini kan kita di daerah 50. Nah, ini itu radiusnya paling dekat memang sekolah-sekolah. Gitu, ada di SMA 9, SMK 1, SMP 10, SMP 4, SMA 1 dan lain-lain. Jadi mungkin terdekat ya gitu. Jadi mereka memang
selalu datang, dan mereka juga sebenarnya customer loyal yang sudah ada di es coklat. Oh gitu. Memang dekat sih kak. Kalau bisa jalan kaki pun juga bisa sebenarnya. Iya. Kalau tadi juga kami lihat customer banyak pakai baju sekolah kalau tadi Iya, kan, iya. Kak. Tapi untuk itu enggak sih, sebenarnya untuk segmennya itu terspesifikasi memang ada anak sekolah, ada kantoran, juga ada keluarga. Oh keluarga. Oke kak. Berarti memang filosofi di balik Resto Jumpa Rasa nih karena sebelumnya untuk melanjutkan kopi es coklat iya es coklat. Oke boleh juga. Sekarang nih kan kak banyak nih resto-resto yang mengikuti tren. Terus bagaimana sih kak inovasi kakak yang menu-menu kakak nih yang agak beda dari yang lain gitu kak? Kalau itu kita bagi dulu kali ya di makanan dan minuman. Kalau untuk di makanan kita memang kan brandnya atau namanya sudah jelas itu Jumpa Rasa, dimana bertemunya rasa gitu. Iya. Jadi memang makanannya juga kita pastikan memang makanan yang berbeda lah, baik dari visual dan rasanya gitu. Untuk minumannya itu balik lagi karena kita menghadirkan es coklat tadi. Kalau ditanya inovasinya, pada awalnya itu es coklat itu kan hanya es coklat kaleng biasa. Lalu kita jadikan inovasi dalam bentuk customer bisa membeli, merequest sirupnya. Jadi mau sirup karamel, mint, hazelnut, pandan gitu. Itu bentuk inovasinya. Tapi karena memang sekarang sudah kompleks yang aku bilang tadi, jadi kita bikinlah jadi kopi tiam di mana ada es teh tarik yang memang manual ditarik, kopi tarik dan lain-lain. Kak tadi kalau kami lihat kan kak pas kami pertama datang tuh ada juga dapurnya di belakang tuh ya kak. Apa di belakangnya tuh bisa mesen atau gimana ya kak? Atau dibedakan kasirnya itu kak? Untuk kasir kita hanya satu dan ini memang self service. Jadi datang bayar. Tapi memang kalau untuk sekarang karena memang masih bisa diantar. Kalau seharusnya sih di pick up. Oh, pick up. Oke. Berarti yang kalau misalnya orang langsung duduk dari lewat pintu belakang tuh kak harus mesen juga ya ke depan gitu kak? Oh gitu. Oke deh kak. Aku mau nanya kak, kan kalau misalnya kami baca dari menu-menunya tuh lebih ke menu-menu jadul nih, itu memang udah dikonsepin menunya jadul-jadul atau kedepannya bakal ada kayak menu-menu nggak fokus ke jadul aja gitu mah? Iya. Jadi pada awalnya balik lagi nih, kita kan pengen Jumpa Rasa ini nostalgia gitu. Oh, iya. Kayak ini rasa yang pernah aku minum nih, teh tarik di mana gitu waktu kalian kecil, memori masa kecil gitu, atau banyaklah kita punya memori masing-masing lah ya, punya pengalaman masing-masing. Jadi kalau untuk itu memang seperti Asia Cuisine-nya itu memang kita usahakan untuk signature lah gitu. Yang misalnya kayak tom yam, tongseng atau kue tiaw, atau misalnya kayak nasi goreng nostalgia gitu, kayak nasi goreng yang dibikin nenek kita gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan memang kita ada menu additional yang memang mengikuti tren atau memang mengikuti pasar. Misalnya kayak spicy beef yakiniku gitu, seperti nasi rice ball brand ternama gitu. Kalau misalnya inspirasi nama Jumpa Rasa tuh lama nggak kak, kayak sampai fixnya gitu tuh buat nama tuh Jumpa Rasa gitu? Cukup lama ya sebenarnya, karena balik lagi itu dua kata yang meaningnya sangat dalam gitu. Dimana kalau rasa itu kita harus tanggung jawab dengan rasa makanan dan rasa minuman yang ada di sini gitu. Cukup lama untuk menentukan itu, tapi memang bismillah kita jalanin aja, ternyata memang cocok dan pada balik lagi ya. Iya. Ada nggak sih kak dari tema biru putih nih maksudnya tuh kak? Untuk biru putih itu kita diskusikan sih sebenarnya dari made by owner juga. Itu karena memang balik lagi ke es coklat, dimana pentun es coklat itu memang itu.
iya. Basicnya dari situ dulu untuk menemukan tone birunya. Iya. Untuk tone putihnya, dimana kalau putih itu kan terkesan clean gitu ya, Iya. netral gitu. Itu aja sih. Oke, Kak. Sekarang kan media sosial itu kan pasti jadi kunci utama gitu kan Kak dalam promosi bisnis gitu. Kalau resto Kakak ini juga mengandalkan konten media sosial gitu atau untuk menarik pelanggannya gitu Kak? Pastinya sih ada media sosial ya untuk memberikan informasi gitu, karena kan sekarang siapa sih yang nggak lihat medsos gitu, siapa sih yang nggak FOMO gitu. Iya, Jadi iya. memang itu membantu. Apalagi yang FYP ya, Kak. Kalau strategi bisnisnya itu kalau boleh tahu itu seperti apa ya Kak? Di bisnis digitalnya. Iya. Untuk sekarang karena kita memang hanya fokus di offline, kita masih memperbaiki juga operasional, rasa juga, mengkonsistenkan rasa dan lain-lain. Jadi kita memang belum ada yang memang extra effort untuk endorse ya namanya ya, Iya. endorse atau Iya. apa gitu. Belum ada sih yang memang berbayar gitu. Kalau memang ada pun mereka ya real gitu, Hanas review. Jadi saat ini tuh belum ada rencana gitu ya Kak? Belum. Berarti Jumpa Rasa ini aktifnya di IG atau di TikTok nih, Kak? Untuk promosi di Instagram. Iya, Instagram ya. Boleh nggak dipromosikan dulu Instagramnya? Boleh kita cantumkan di bawah ini. Jangan lupa ya, @JOEM4.rasa. Oke, jangan lupa di follow. Selanjutnya, pengalaman pelanggan yang paling unik atau lucu yang pernah terjadi pas sejak kakak awal buka nih Kak dalam 1 bulan nih. Kalau menurut aku sih ya itu mungkin ada ya, tapi kalau di aku sih lebih fokus ke menunya. Jadi waktu itu kita memang menjual kan lebih ke Asian gitu, Asian food. Terus kita memang mempromosikan mie kari gitu, dimana tiba-tiba mie kari itu cukup viral lah gitu, cukup viral, dan dalam 1 hari tuh semuanya pesan mie kari. Masa ya bisa gitu? Iya, jadi maksudnya lebih banyak traffic mie kari gitu, semuanya mie kari. Terus misalkan aku di sosmedku, Kak mie karinya enak. Padahal aku juga maksudnya kita nggak butuh respon ya, maksudnya nggak berharap apapun lah gitu. Tiba-tiba Kak mie karinya gimana? Kak mie karinya oke. Atau di sosmed Jumpa Rasanya pun begitu. Mie kari gitu. Bahkan mereka lebih pagi datang untuk makan mie kari. Berarti bisa sampai itu nggak Kak dalam 1 hari kayak kakak kehabisan stok karena orang mesen itu terus? Iya bisa. Ngeri juga ya, berarti kita harus war kayak nampaknya. Harus cobain gak sih? Iya itu. Oh gitu. Gimana sih Kak masukin pelanggan merasa spesial di resto Jumpa Rasa ini? Yang pastinya pelayanan ya, service. Kita harus memang ramah, terus juga dari atmosfer restonya gitu harus bersih dan lain-lain lah, karena kan kalau F&B ini emang agak sedikit krusial ya masalah-masalah kayak gitu. Kan ini ya Kak, sekarang ini kan banyak banget ya resto-resto yang buka gitu kan, cabangnya banyak tuh di mana-mana gitu kan. Udah pasti kan persaingannya resto ini kan juga makin ketat gitu ya. Gimana tuh Kakak ngadapin itunya tuh gimana? Yang pasti balik lagi, karena dia Jumpa Rasa, kita harus selalu meng-highlight rasa yang kita ciptakan itu gitu, konsisten dengan rasa gitu. Selain itu memang selalu berinovasi ya dengan menu-menu, dengan mungkin nanti kita akan bikin orang untuk datang dengan event-event yang ada. Ada nggak Kak hal yang ingin Kakak ubah dari perjalanan bisnis Kakak sejauh ini? Yang pengen diubah sejauh ini sih nggak ada ya, tapi yang mau diperbaiki banyak yang pastinya gitu. Tapi memang berjalannya aja, kita kan memilih untuk berbisnis ini ya kita harus terima segala resikonya. Iya betul juga sih Kak. Atau Kakak ada mau tambah sesuatu nggak sih Kak dari Jumpa Rasa nih yang kayak beda dari menu-menu sekarang, atau konsep dari ininya gitu Kak, tempat-tempat duduknya atau bagaimana gitu Kak? Sejauh ini sih nggak ada ya yang mau diubah, karena memang kita dengan
konsep kita sendiri gitu. Iya. Kita juga cukup, menurut aku juga cukup different dengan yang lain gitu. Jadi kayaknya nggak ada, tapi untuk mengimprove-nya ya pasti pengen lebih baik lagi, dimana customer mungkin lebih nyaman, space-nya lebih besar, makanannya mungkin lebih variatif gitu. Betul juga sih kak. Berarti di sini makanan kayak ringan juga ada tuh berarti kak? Bukan makanan besar aja kan kak? Ada, kita juga ada snack. Oh gitu. Berarti enak juga buat nongki kayak gitu ya kak? Pulang kampus ya kak? Kak, tadi kan aku dengar kalau misalnya ini nih offline ya kan. Jadi ada nggak kedepannya tuh pengennya ini online, tapi yang offline-nya tuh tetap terjaga gitu ramai ya kak? Nah, untuk itu sebenarnya pasti langkah endorsement itu pasti gitu. Tapi kita tunggu dulu beberapa trial ini karena kita juga masih sebulan gitu. Dan kita pasti akan tetap mempertahankan offline-nya. Ya kalau bisa dua-duanya berjalan. Iya, stabil lah ya kan? Gitu, betul juga sih. Atau kakak nggak tertarik nggak sih kak buat kayak video-video marketing di TikTok gitu kan? Kan lebih up nih biasanya kan kak di TikTok gitu. Pengen sih, tapi balik lagi karena memang kalau dari aku sih kita sedang proses ya. Ya gimana ya menuju itu kan juga kita harus step by step kita harus paham gitu apa kebutuhan pasar digital itu gimana gitu. Iya juga sih. Kalau bisa kan yang nggak pakai ads gitu kan, yang nggak berbayar, emang kita viralnya ya viral aja gitu, karena enak aja gitu. Iya. Apa kak namanya influencer kayak seleb TikTok pun kalau dia kesini kan nggak juga mesti dibayar gitu kan kak, harus reviewnya juga bisa. Iya. Ini ada juga nih kak, apa kita nih kak di sini seleb TikTok kita nih? Ya boleh ya, nanti tolong di review. Ikan ya aku harus di review, mau tahu. Harus tuh kak, harus kakak, pokoknya harus nih kak. Gini kak, bagaimana cara visi kakak untuk mengembangkan resto ini ke depannya? Apakah ada rencana? Tapi baru 1 bulan lah ya kak. Atau ke depannya mungkin kayak udah 1 tahun 2 bulan, atau kakak ada kepikiran nggak sih kak bakal buat cabang lagi gitu? Kayak rumah-rumah Panam ini susah aja kak belinya. Kalau cabang itu pasti ya, balik lagi ke tergantung kesiapan kita. FYI juga es coklat itu kita ada cabangnya di Rumbai gitu, nggak menutup kemungkinan Jumpa Rasa ini juga akan ada cabangnya gitu, atau mungkin di luar kota gitu. Karena kalau untuk perihal jauh kan ini udah di center ya, di Pekanbaru. Iya. Tapi yang ujung-ujungnya ada juga deh. Itu kak, kalau di Rumbai kak mana tuh kak? Ini orang Rumbai soalnya kak. Rumbai Food Paradise. Baru itu ya kak? Ya, ada tenan di situ. Berarti kak baru juga di sana tuh kak yang Rumbai Food. Iya. Oh iya. Ada blognya juga dekat sana atau spesifikasinya supaya kita kalau ke sana tuh, ini dia punya kak Sundari nih. Nah, pokoknya dia di dekat orang live musik aja, es coklat bara. Oke, es coklat bara. Itu sama kak sama Jumpa Rasa kak? Sejalan atau beda owner atau gimana? Yang aku sudah ceritakan tadi, kalau memang itu memang satu grup. Oke. Iya. Terakhir nih kak, untuk kayak kami ini lah kak yang masih muda, kayak bakal calon entrepreneur tuh muda nih lah kak, yang pengen memulai bisnis kuliner, apa sih kak tips penting dari kakak yang kayak kakak ini kan udah apa namanya, pengalaman kakak tuh udah ada, kayak kami ini kayak masih mikir loh, nanti ada takutnya iya gitu. nanti kayak gini nggak capek target kayak gini takut lah gitu lagi lah kayak gitu kan enggak. Apa sih kak tips dari kakak tuh kayak meyakinkan diri kami kita bisa tapi kan ada yang kayak kita nih takut aku nanti nggak balik modal kita doang, nanti kayak gini takut. Kadang ada nih kan kak yang orang-orang baru mau usaha dia malu sama kawannya tuh kak, kau jualan ya kau gini, kayak banyak nih kak yang kayak gitu tuh kak, anak-anak muda Gen Z sekarang lah gitu ya kak, kayak mengutamakan gengsi lah jatuhnya kak. Apa sih tips dari kakak tuh kak? Nah, kalau dari aku sih paling belajar dulu. Jadi setelah kita belajar, kita paham kalau
misalkan kita berbuat salah atau yang kalian bilang tadi rugi, kalian jadi berusaha lagi gitu buat bangkit gitu, belajar yang banyak. Di sini untuk zaman sekarang itu kan belajar itu kan banyak medianya gitu. Jangan takut salah, jangan takut rugi. Gitu sih. Kalau untuk aku sih pribadi, kalau misalkan kalian passionate-nya itu di F&B, silakan lanjutkan. Kalau passionate kalian di mana, ya tinggal dicari aja gitu. Nggak mesti harus sama. Oh iya, berarti sesuai passion kita lah jatuhnya. Kadang kan ada juga yang FOMO, dia jualan, aku jualan juga lah. Itu kadang kena juga nggak. Padahal bukan passion dia di sana. Tapi dia mencoba karena itu viral atau gimana gitu, ikut-ikutan. Iya kan? Karena misalnya dia terjatuh, dia bangkit lagi kan. Kadang kan ada juga tuh kak yang mereka tuh kayak lagi FOMO, jualannya misalnya kayak es tebak, habis tuh sebulan kemudian tukar lagi ikut-ikutan tren gitu kak. Menurut kakak bagus gak sih atau kayak gitu kak? Kalau menurut aku bagus karena dia mencoba. Gitu ya. Berani mencoba ya. Dia mencoba. Yang penting kayak jangan patah. Iya, sampai dia tahu apa meaning dia berjualan. Setelah itu nanti baru kita bahas ke scope yang lain, branding dan lain-lain. Itu makin besar lagi tuh ya kak. Iya. Makin serius lagi lah ya maksudnya. Iya betul juga. Berarti dibutuhkan pengalaman lah jatuhnya ya kak. Pengalaman dan diimbangi juga dengan ilmu ya kan kak. Kalau tips-tips kakak kan udah S2 nih kak, jenjang S2, kayak bagi tips-tips untuk kami lah kayak gitu. Kadang ada yang mager-mager buat satu matkul aja ke kampus kayak mager gitu kak. Tips kakak gimana sih kak kayak biar jangan malas-malasan, padahal itu ilmu berharga juga gitu kan kak. Kalau aku sih karena aku juga mantan karyawan ya, kuliah, jangan nggak kuliah. Teman-teman yang lain tuh banyak mengejar karir kalian, mengambil posisi kalian. Jadi udah kuliah yang benar, dah kerja gitu. Kalau aku sih kayak gitu aja. Aku punya prinsip kayak gitu. Oh kalau kakak dulu tuh kerja kuliah atau fokus kuliah dulu kak? Kerja dan kuliah. Kerja dan kuliah, diimbangi berarti ya kakak ya? Sulit dong kak. Sulit. Bagi waktunya tuh kak. Sulit. Sulit sih, berat. Ada sampai itu nggak sih kak kayak kakak mulai apa aku harus fokus ke sini ya, sampai berpikir gitu nggak kakak karena dia berdua nih kak, kerja kuliah. Sebenarnya pasti harus ada yang dikorbankan ya gitu. Dan kalau memang pandai ya bisa gitu ya, itu ya memang harus ada yang dikorbankan gitu. Kalau ya berarti kalau aku untuk tidak memilih itu berarti aku mengorbankan diri aku kan. Iya. Tidak berkorban kerja, tidak berkorban pendidikan, tapi mengorbankan diri. Iya, berarti kakak siap nih karena kakak telah memilih ini, kakak harus siap bertanggung jawab dengan apa yang kakak pilih gitu ya kak. Tuh berarti kak, orang tua kakak itu nggak kak pernah bilang gini nggak, kakak harus fokus ini aja lah gini, memberi kakak option gitu atau ini dari kemauan kakak sendiri? Enggak sih, orang tuaku support aja sih apa yang aku lakukan as long as itu benar dan memang demi karir kedepannya. Oke, bagus juga. Ada rasa cukup gak sih buat podcast kita sekarang? Yang pengen juga nih buka usaha, kan udah dikasih tips-tips yang menarik dan bermanfaat banget dari Kak Sundari. Nah teman-teman boleh juga kunjungi IG Jumpa Rasa yang nanti ada kami edit di bawah ini ya. Nih. Nanti ada, jangan lupa di follow dan jangan lupa untuk kunjungi di sini ya. Nanti kalau ada Kak Sundari, sapa aja Kak Sundarinya. Kakak nih nggak galak kok, ya kan Kak? Aman. Promo aman. Siap. Kalau ada promo-promo cek aja makanya. Info umri tolong ya. Di tag Jumpa Rasanya. Oke, siap. Kalau begitu terima kasih banyak ya Kak untuk meluangkan waktunya bersama kami, ilmu yang bermanfaat sekali. Kalau begitu saya Adelia, Saya Putri Wiratni. Saya Amelia Dewananda. saya Clarissa Putri. Terima kasih atas podcastnya sekali ini. Sampai jumpa di mobil selanjutnya. Bye.